Hai all, balik lagi sama aku Ami Wibowo, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Di video kali ini aku mau cash stuffing for the week. Ini minggu kelima bulan Mei dan aku punya anggaran 1.500.000 sebetulnya, tapi ini yang aku cash stuff ada 1.499.000 rupiah ya. Oke. Jadi ini aku udah tulis amplop-amplopan aja yang mau aku cash stuffing. Dan sekarang kita mulai aja dari dompet aku. Oke, ini dompet aku. Jadi sebelum aku mulai cash stuff, biasanya aku cash unstuffing dulu. Jadi untuk groceries aku masih ada sisa 10.000. Coffee emang gak aku isi, eating out ada sisa 2.000. Spending gak aku isi, kids juga. Untuk bensin aku masih punya sisa 200.000, tapi ini mau aku rollover aja untuk minggu berikutnya. Lalu untuk kindness kosong, miscellaneous kosong. Untuk koin aku punya agak banyak ya, karena banyak jadi ini mau aku kosongin aja, dompetnya jadi berat. Oke, ini aku nggak tahu aku punya berapa, dan ini sebetulnya hiasan cherry yang aku taruh di dompet, tapi dia putus, jadi aku lepas aja. Oke, ini koin-koinnya aku masukin ke dalam jar. Nanti kalau aku butuh, aku bisa bawa beberapa. Oke, sekarang udah kosong ya. Next, yang aku selalu kosongin juga di dompet itu receipt, nggak terlalu banyak. Oke, itu tadi dompet aku udah kosong. Sekarang ini aku balikin dulu. Sorry. Ini aku balikin dulu. Sekarang aku mau isi. Oke, groceries kemarin aku anggarin kalau nggak salah di groceries di 200.000, tapi ini isinya macem-macem. Jadi ada 50 ribuannya aku isi 2, kemudian 20 ribuannya juga aku isi 2, 10 ribuannya 5. Aku mau ambil yang jelek-jelek aja karena ini dipakai buat belanja. 30. Oke. 40, 50. Kemudian 2 ribuannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kita hitung dulu ya. Jadi sekarang di groceries 50, 100, 20, 140, 150, 60, 70, 80, 92, 4, 6, 8, 200.000 di anggaran belanja mingguan. Kemudian untuk coffee di minggu ini dia aku anggarin di 100.000, itu pakai 50 ribuannya 2. Ya, aku udah lama gak nganggarin coffee, tapi belakangan ini karena aku lagi berusaha untuk hidup sehat, aku berusaha juga untuk rewarding myself dengan membeli kopi. Oke, eating out ini juga di 200.000. Aku pengen pakai yang jelek-jelek. Ini. Upsi. Oke. Ya, jadi untuk eating out atau jajan di luar dengan keluarga ini aku anggarin di 200.000. Kemudian untuk spending aku skip. Kids di 75.000, 50, 20, dan 5.000. 75.000 untuk anak-anak. Dan untuk bensin ini aku tambahin 100.000, dan sama kayak tadi aku pilih cari 50 ribuannya yang gak terlalu bagus karena dia bakal dipakai. Lalu untuk kindness ini 35.000, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Oke, jadi kalau untuk dompet biasanya aku emang selalu cari yang uangnya jelek-jelek dulu karena dia pasti dipakai dan pasti habis most of the time. Jadi biar aku nggak perlu nyimpen uang yang jelek, dia yang aku kasih yang jelek-jelek. Untuk miscellaneous kemarin aku anggarin di 20.000, dan ini pakai pecahan 5 ribuan juga. 10, 15, 20. Jadi kalau miscellaneous ini untuk nambah-nambahin
ketika aku entah beli kopi atau aku belanja mingguan dan ternyata aku butuh uang karena kurang dan aku nggak ada anggarannya di amplop yang lain, jadi biasanya aku isi dari miscellaneous. Oke, next aku mau isi untuk high priority sinking funds atau black binder aku, binder hitam. Yang pertama untuk bills, dia mau aku isi di 50.000. Bills ini juga yang aku kasih biasanya nggak pakai uang yang bagus-bagus karena dia turnovernya paling cepat. Biasanya sebulan sekali pasti dia udah langsung habis. Oke, sekarang nih kita start lagi dari awal untuk bills. Kemudian untuk car maintenance, ini kemarin dianggarin di 25.000. Jadi sekarang di anggaran car maintenance sudah kekumpul 120, 30, 135, 140.000. Oke, berikutnya untuk car tax atau pajak kendaraan, ini aku anggarin di ini belum aku isi, 140.000 untuk car maintenance. Untuk pajak kendaraan dia juga di 25.000. Jadi ini aku tambahin 20 dan 5.000. Sekarang di pajak kendaraan udah kekumpul 100, 200, 300, 400, 20, 30, 35, 440.000 di pajak kendaraan. Ini biasanya aku masih isi terus sampai nanti bulan Februari tahun depan. Untuk dana darurat atau emergency fund, ini kemarin juga dianggarin di 25.000. Dan dana darurat ini kepake sama aku terutama ketika ada kebutuhan yang belum dianggarin tapi aku butuh untuk mengeluarkan dananya. Jadi aku biasanya pakai dari emergency fund. Kalau teman-teman belum punya emergency fund, saran aku sih kalian punya ya alokasi emergency fund ini. Emergency fund pun aku punya 2 kategori. Jadi yang ini emergency fund untuk kategori short term, tapi ada juga emergency fund yang kategorinya long term. Kalau emergency fund kategori long term itu mungkin teman-teman udah pernah dengar yang istilahnya kita harus punya tabungan dana darurat sebanyak 3 kali pengeluaran bulanan kita untuk yang masih single. Dan kalau sudah berkeluarga itu mulai dari 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, ini emergency fund yang ada di sini itu berbeda dengan emergency fund yang tadi ya. Jadi, yang ini sifatnya short term. Jadi mungkin bisa dibilang ini dana darurat jaga-jaga jangka pendek. Ya, gitu deh. Oke, next untuk extra debt payment, ini juga aku anggarin di 15.000 kemarin. Jadi sekarang di extra debt ini udah kekumpul 20, 30, 40, 45, 50.000. Ini juga aku cuma nambahin aja supaya nanti ketika udah kekumpul agak banyak bisa aku pakai untuk nambahin ngurangin biaya, bukan ngurangin tapi nambahin pembayaran cicilan aku. Jadi sekarang extra debt itu di 50.000. Untuk home maintenance ini kemarin dianggarin di 50.000. Ini juga biasanya dipakai untuk kalau aku harus panggil tukang servis AC atau kalau tiba-tiba ada barang yang rusak di rumah. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan rumah itu ada di sini. Jadi nggak hanya untuk tukang-tukang sih atau reparasi, tapi bisa juga misalnya aku mau beli barang-barang stationery atau organizing stuff yang mau dipakai untuk di rumah, itu bisa ngambil dari kategori home maintenance. Jadi ya ini makanya sekarang lagi aku coba tambahin lagi. Untuk house tax atau pajak rumah, ini aku anggarin lagi kemarin di 25.000. Jadi sekarang di pajak rumah itu udah kekumpul 1 juta di bank dan secara tunai ada 100, 200, 300, 400, 450, 470, 490, 510, 520, 25, 530.000. Oh ya, sorry ya kalau misalnya ada banyak suara karena ya ini hari libur dan ya mau hari libur ataupun gak hari libur, tapi ini aku syuting pagi hari menjelang siang, jadi pasti banyak orang yang lagi aktivitas. Next ini untuk kids activity, untuk robotik ini aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang harusnya dia udah kekumpul full 750.000, 100, 200, 300, 400, 500, 650, 750.000 di kids activity.
Jadi ini sekarang kepala robotnya bisa aku warnain, dan itu artinya untuk kids activity ini udah fully funded. Next week atau minggu depan berarti alokasi dana robotiknya bisa aku pakai untuk sinking funds yang lain. Oke, karena ini sebetulnya juga belum waktunya untuk dibayarin sih si kids activity, jadi ya aku bisa pakai untuk yang lain dulu. Berikutnya untuk sinking funds dana lebaran di tahun depan, ini aku anggarin di 30.000, ya kan? Ya. 20.000 dan 10.000. Jadi sekarang untuk dana lebaran udah kekumpul 50, 70, 90, 110, 120.000. Sayangnya aku belum bisa warnain satu ketupat, karena ini satu ketupatnya itu harganya 125.000, bukan harga. Ini per 125.000, jadi aku belum bisa warnain. A little bit tempting untuk nambah dari sisa savings. Mungkin aku mau tambahin ya, biar bisa diwarnain. Oke. Tapi dia nggak ada kembalian. Mungkin nanti deh kalau aku bisa tuker dulu, aku tuker. Tapi sementara ini aku biarin dulu di 120. Oke, untuk THR ART ini aku anggarin di 20.000. Jadi sekarang THR ART udah kekumpul 50, 70, 90, pas 100.000. Dan ini nanti baru dipakai untuk tahun depan ketika si Mbak mau pulang kampung. Oke, tadi lebaran 100.000. Berikutnya yang mau aku isi ada di Families and Events Binder. Jadi aku sebenarnya di Family and Events Binder ini aku mau nambahin beberapa amplop lagi, tapi karena aku belum punya lokasinya atau anggarannya untuk beli amplop baru, sementara baru aku tandain aja di notebook. Jadi aku sebetulnya pengen nambahin juga untuk hari 17-an, karena ternyata keluarga aku itu sekarang suka banget ngadain acara 17-an, dan karena aku nggak bikinin anggarannya, jadi ya aku harus pakai dari alokasi dana yang lainnya. Terus aku juga pengen bikin anggaran untuk anniversary, karena di sini saat ini masih isinya ulang tahun dan nama-nama keluargaku aja sih. Jadi ya itu next plan, tapi saat ini belum ada. Oke, back to the cash stuffing. Untuk Ami atau untuk aku sendiri ini aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang di dompet aku ada kekumpul 75.000 spending money yang bisa aku pakai untuk beli apapun yang aku mau. Next untuk B ini juga aku anggarin kemarin di 25.000. Jadi sekarang di amplop B udah kekumpul 50, 70, 90, 95.000. Ulang tahunnya B masih menjelang dekat-dekat akhir tahun sih, jadi masih jauh. Jadi aku masih punya waktu untuk nabung. Next untuk birthday, sini aku anggarin di 20.000. Jadi ini ya, birthday cuma ada 20.000 saat ini, karena kemarin terakhir aku pakai untuk bukan beli sih. Jadi aku kasih untuk adekku untuk dia pilih kado dia sendiri. Next untuk ibuku, ini juga aku anggarin di 20.000. Jadi sekarang anggaran amplop mom udah kekumpul 100, 150, 60, 70, 80. 180.000. Oh ya, ini aku juga kepikiran di sini nggak ada amplop untuk in-laws. Jadi kayaknya nanti juga mau ditambahin sama aku. Kalau nanti aku udah selesai ngumpulin uang untuk plannernya teman-teman ya. Atau hadiah giveaways. Next untuk Nai ini aku anggarin di 15.000. Jadi sekarang di amplop Nai udah kekumpul 50, 70, 85, 90.000. Khusus untuk amplop Nai ini sebetulnya ini kayak semacam spending budget yang aku alokasin untuk Nai, karena kadonya udah semua dibeli. Jadi ini bakal dipakai mungkin kalau kita mau self care session bareng-bareng pergi ke salon. Bisa ngambil dari amplop Nai ini. Oke, untuk tadi nggak aku isi. Nai itu di 90.000, mom 180. Oke. Sekarang untuk amplop P, ini untuk beli kadonya dia. Ini juga aku anggarin di 25.000.
Jadi sekarang di amplopi udah kekumpul 50, 150, 250, 350, 450, 550, 600, 20, 30, 40, 45, 50. 650.000. Oke, itu tadi untuk families and events binder. Next binder yang mau aku isi itu untuk short term binder atau binder jangka pendek. Jadi ini binder yang bakal dipakai ketika aku mau pergi keluar. Di sini kategorinya mulai dari beauty expenses, fun expenses, self care kayak haircuts, terus beli barang-barang vitamin, plasters, those kind of things. Itu aku masukin di binder abu-abu ini. Oke, yang pertama untuk binder beauty. Beauty itu aku anggarin di 25.000 juga. Saat ini isinya cuma ada itu karena terakhir aku pakai untuk beli skincare vitamin C serum. Next untuk clothing atau baju, ini aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang di anggaran baju ini ada 70. Sebetulnya sih ini lebih ke anggaran tambahan karena seperti yang aku sempat bilang di video sebelumnya juga, biasanya aku belanja baju itu paling setahun sekali ketika terima bonus tahunan atau ketika aku ada uang, ya ada uang yang lump sum besar, terus ya itu kita baru belanja baju. Tapi ini buat kalau butuh-butuh beli tambahan di luar yang udah dianggarin tadi. Kemudian untuk fun, ini aku tambahin atau aku anggarin di 25.000. 10, 20, dan 5.000. Ini biasanya dipakai untuk makan-makan atau untuk main di arcade, ya untuk hal-hal kayak gitu. Jadi ini sekarang di amplop fun udah kekumpul 10, 20, 35, 40, 42, 44, 46.000. Oke. Is it right? 46, 10, 20, 35, 40, 2, 4, 6. 46.000. Oh, sepertinya ini aku salah tulis berarti ya. Oke, ini aku tambahin aja deh. Ya kadang aku bisa salah, mungkin waktu kemarin aku belanja dan kawan-kawan aku nggak ngecek saldonya dulu ya. Tapi ini sekarang di dalam ada 46.000. Kemudian untuk gadget, nah ini juga dikit lagi aku udah bisa beli tripod. Ini aku anggarin di 20.000. 10, 20, jadi sekarang harusnya ada 160.000. 50, 100, 20, 30, 145, 155, 52, 54, 155. Did I make a mistake? Again. Let me check. 50, 100, 20, 30, 45, 55, 57, 59, 60. 160.000 di gadgets. Oke, sekarang aku mau warnain ini dulu, a little bit of time lapse. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini udah aku warnain, jadi tinggal 10 bundaran lagi atau 10 lingkaran lagi untuk reach ke 200.000. Oke, ini udah aku ganti dan ini juga kayaknya udah kering, jadi aku bisa lanjut. Untuk gadgets ini udah kekumpul di 160.000, jadi aku tinggal kurang 40.000 lagi. Haircuts ini kemarin juga aku anggarin di 15.000 dan cuman itu aja isinya saat ini karena kemarin udah dipakai untuk motong rambutnya kakak. Wait, haircuts bukan 15.000 tapi 20. $20.000 di haircuts. Oke, mungkin next berikutnya nih yang bakal potong rambut mungkin adek, tapi kita belum tahu ya. Saat ini sih belum ada keluhan. Lalu untuk health ini baru 15.000.
Saat ini sih kebutuhan vitaminku juga masih banyak. Jadi sekarang di health ada 20, 30, 35 ribu. Jadi aku belum perlu beli vitamin-vitamin lagi. Aku cukup building up amplop health aja. Untuk planner ini rencananya mau dipakai untuk beli giveaways. Dan ini aku anggarin di 7 ribu, 5 ribu, 7 ribu. Jadi sekarang di planner udah kekumpul 50, 70, 85, 92, 94, 96, 98, 100 ribu. 100 ribu di amplop planner. Mungkin nanti ini bisa aku tambahin lagi ketika aku cash stuffing berikutnya. Untuk school stuff saat ini baru ada 20 ribu dan ini mau ditambahin 10. Jadi 30 ribu di amplop school. Lalu berikutnya untuk transportation ini juga aku anggarin 10 ribu. Jadi sekarang ada 20 ribu di transport. Oke, itu tadi untuk short term binders. Semuanya udah keisi. Berikutnya aku mau isi untuk savings bindernya aku atau pink binder. Yang pertama diisi untuk Happy Friday. Jadi Happy Friday ini sebetulnya dia udah selesai untuk bulan Mei-nya. Dia ada 31 ribu, 10, 20, 30. Kemarin sih aku anggarannya 30 ribu. Dan 1000-nya bisa ngambil dari dompet. Tapi tadi 1000-nya semua aku masukin ke celengan. Jadi ya anggap aja dia udah aku taruh untuk savings. Jadi ini aku masukin 30-nya udah oke. Ini mau aku ambil aja sekalian untuk di set aside karena nanti mau aku pindahin ke sinking funds yang lain. Untuk laptop ini aku anggarin di 50 ribu. Happy Friday done. Laptop di 50 ribu, jadi sekarang totalnya harusnya ada di, oh ini belum aku tambahin. Oke, sekalian aku tambahin deh. Let's see, 7453 ditambah 50 jadi 7503. Oke, aku mau cross check dulu. Tadi ini di dalam kita punya placeholder 1 juta, 5 juta, 6 juta, 6 juta 500 di bank, dan total di sini ada 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1 juta 3000. Oke, tepat ya. Jadi ini tinggal aku masukin ke dalam. Dan oke, aku belum bisa warnain lagi. Jadi ini targetnya sebetulnya di 11799 ya. Oke, ini 7503. Next untuk challenge 2000, ini dianggarin di 2000 rupiah. Tapi aku punya 2000 lagi, jadi aku bisa masukin 4000 untuk challenge 2000 nya. Khusus untuk challenge ini aku nggak ngitung ya, jadi nanti aja kalau udah ke warna semua baru kita hitung. Saat ini aku cukup checklist aja bahwa dia sudah aku isi. Jadi aku seneng ngelakuin saving challenge atau mini saving challenge kayak gini karena aku sekalian juga ngajarin ke anak-anak bahwa duit 2000 itu maupun duit 5000 ataupun berapapun uangnya, semua itu bisa dipakai. Dan nanti ketika mereka udah ngumpulin agak banyak gitu ya, mereka bisa aku ajak jalan entah ke cafe, Miniso, atau kalau mereka mau beli jajanan-jajanan di toko-toko aja. Jadi ya, itu sebabnya aku suka ngelakuin challenge mini ini, karena ini juga bisa aku pakai untuk entah jajan, entah aku nanti kumpulin untuk beli sesuatu yang lebih gede. Sorry. Next untuk challenge 5000-an aku, atau challenge bulan Mei. Ini kemarin aku anggarin di 15.000.
Berarti ada 3, 1, 2, 3. Jadi sekarang di challenge Mei udah kekumpul 10, 20, 30, 40, 55, 65, 70 ribu. Dan aku bisa warnain ini 3 boba. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Yap. 70 ribu di Mei. Oke, ini juga sebetulnya bisa aku take out ya. Jadi bulan Mei ini ada sekian, tapi mungkin nanti aku bikinin video terpisah aja deh. Ya. Karena kalau nggak nanti video ini bakal kepanjangan. Jadi mungkin ini juga sih Happy Friday aku balikin aja dulu. Nanti aku bikin video lain yang isinya mindahin Happy Friday dan juga challenge 5.000 nya aku. Oke, terakhir ini aku mau isi di 15.000. Kok masih ada sisa 5.000 ya? Ini diisi di 15.000. Jadi harusnya sekarang di 52 weeks sudah kekumpul 250.000. Oke. 50, 100, 50, 200, 10, 20, 25, 30. 230.000 di 52 weeks. Oke. Dan ini aku sebetulnya masih punya 10.000 yang sisa dari uang jajannya aku. Aku nggak tahu ini buat apa. Kayaknya juga aku nggak mau nambah. Nggak ada rencana untuk nambahin amplopku yang lain. Jadi aku bakal ambil lagi dompet aku. Dan dia mau aku masukin di spending aja. Ya, sisa 10.000 nya ini aku masukin ke spending. Nanti bisa aku pakai buat anything. Oke, itu tadi video aku. Ini masih ada sisa 5.000. Aku nggak tahu kenapa. Apakah aku lagi-lagi salah ngitung waktu ngelakuin cash counting di sini, atau emang ada yang aku belum masukin 5.000. Tapi nanti aku bakal cek di video dan aku akan kasih tahu ke teman-teman di akhir video ini ketika aku editing. So I guess that's it for now. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga klik bell notification-nya supaya kalian selalu terupdate ketika aku upload video-video baru. Oke, jadi aku rasa itu aja video aku kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga comment. Dan aku akan ketemu kalian di video aku berikutnya. Once again, thanks for watching and I'll see you in my next video. Bye!